ente nggak pantas ya Hasan jadi murid saya. Yang pantas jadi murid saya Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Jadi anaknya ada di samping Habib Ali yaqadhah dengan Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait dongeng-dongeng khurafat, yaitu dari Habib-Habib Ba'lawi kembali, yang dimana ini adalah dongeng yang paling parah ya teman-teman. Mereka ini mengklaim bahwasanya yang pantas yaitu menjadi murid Habib Abdullah bil Faqih itu adalah Imam Syafi'i ya teman-teman, Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Hambal, dimana empat imam mazhab ini katanya yang pantas menjadi murid saya, yaitu Habib Abdullah bil Faqih. Tentunya ya teman-teman, hal ini sama halnya Habib tersebut itu merendahkan keilmuan, yaitu empat imam mazhab, yang dimana empat imam mazhab ini diakui di seluruh dunia dari kalangan kaum muslimin bahwasanya empat imam mazhab ini ilmunya sangat luas sekali. Tapi kok bisa-bisanya ada seorang Habib yang nama Habib Hasan As-Segaf ya berdongeng demikian. Jadi dengan sombongnya mereka ini seakan-akan sudah paling pintar, paling mulia dan sebagainya. Padahal mereka ini tidak ada apa-apanya dibandingkan empat imam mazhab. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi saya akan tampilkan yaitu video tersebut. Oke, mari kita simak videonya. Saya aja dibilang begini, ente nggak pantas ya Hasan jadi murid saya. Yang pantas jadi murid saya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik. Coba siapa yang berani ngomong seperti ini kalau beliau bukan orang besar? Dan ini adalah khawarikul adat. Itu yang namanya fikih dari A sampai Z, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki sudah dihafal semuanya. Sehingga pada umur 50 tahun beliau sudah dijuluki Al-Hafidh, Al-Musnid, Al-Kutub, Al-Doktor Sayyidina wa Maulana Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya, mereka ini mengklaim dirinya ini paling pandai ya, paling berilmu dibanding empat imam mazhab. Jadi teman-teman ya, empat imam mazhab saja direndahkan ya. Mereka itu biasa berkata demikian. Pernah itu ada seorang Habib yang mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berguru belajar nahwu sama Habib tersebut. Ada juga yang semacam itu. Ternyata dicek-cek itu memang ada kitabnya dari Habib-Habib Ba'lawi. Tapi kitab itu adalah kitab karangan bebas. Jadi seperti itu adalah kitab-kitab yang dikarangan oleh mereka. Supaya apa ya? Supaya untuk merosak akidah kaum muslimin ini. Bayangkan Rasulullah SAW itu ya, dan yaitu menantunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan cucunya Hasan itu berguru sama Habib tersebut belajar nahwu. Ini apa enggak perendahan terhadap Rasulullah dan para sahabat dan cucunya? Jadi kita bisa ya melihat dan kita bisa berpikir, kok semacam ini ajaran-ajaran mereka ini, yang dimana mereka ini seakan-akan ingin menandingi yaitu Rasulullah SAW. Bisa-bisanya Rasulullah itu sudah wafat, lalu kemudian Ali bin Abi Thalib sudah wafat, lalu cucunya Hasan bin Ali itu sudah wafat. Tapi kok bisa-bisanya mereka ini mengatakan demikian ya teman-teman? Ini bukan ajaran dari Islam, ini adalah ajaran tersendiri kalau semacam ini. Jadi jangan menisbahkan kepada ajaran Islam. Nah teman-teman, jadi kita akan bahas di video selanjutnya yaitu tentang terkait khurafat-khurafat dari Habib-Habib Ba'lawi. Di sini juga diceritakan oleh Habib Hasan As-Segaf lagi ya teman-teman ya. Katanya Habib tersebut itu setiap mengajar itu ditemani oleh Rasulullah SAW. Coba, ini apa nggak ngelindur ya teman-teman ya? Oke teman-teman, lebih lengkapnya kita simak videonya. Ini adalah cerita dusta. Taib. Kita simak dulu video yang pertama teman-teman. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu kalau dibilang ketemu Rasulullah
setiap beliau ngajar yang menemani Nabi Muhammad. Ditemani Jadi Nabi bukan Muhammad. lagi mimpi, ditemani ngajarnya oleh Nabi besar Maulana Muhammad. Di waktu kecil beliau dibawa oleh Al-Imam Al-Habar Al-Kutub ke rumahnya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggab, dan pada saat itu dalam keadaan membaca maulid, dan beliau pada itu waktu seperti Waladi Ahmad. Di waktu membaca ya Nabi salam alaika, beliau tarik-tarik jubah ayahnya. Ayah, Walid, Haba, itu siapa? Orang yang mukanya terang dari ujung kaki sampai ujung rambut. Yang tahu itu adalah Al-Habib Abu Bakar dan Habib Abdul Qadir ayahnya. Langsung Habib Abu Bakar ambil, mulutnya ditutup, lalu bisikkan kepada Habib Abdul Qadir, jaga dia ya Habib Abdul Qadir, bahwa beliau akan menjadi orang besar. Siapa yang beliau lihat? Beliau lihat Nabi Yuna Maulana Muhammad. Umur segini sudah lihat Nabi besar Maulana. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Habib ini mengklaim dirinya itu ketika mengajar ditemani oleh Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah SAW itu sudah wafat. Jadi Habib tersebut itu adalah merendahkan yaitu baginda Nabi SAW. Seakan-akan rohnya Rasulullah SAW itu gentayangan. Ini apa nggak kurang ajar teman-teman ya? Kepada Nabi kita tercinta Rasulullah SAW itu direndahkan demikian. Saya tantang ya mereka ini ya, Habib-Habib yang mengatakan demikian, yang mengklaim dirinya ini ditemani ketika mengajar. Adakah riwayat yaitu dari para sahabat Khulafaur Rasyidin, dari mulai sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, dan sahabat Ali radhiyallahu anhu? Apakah mereka ini setelah sepeninggalan Rasulullah SAW itu didatangi kembali oleh Rasulullah? Saya tantang mereka. Karena apa teman-teman? Mereka ini kalau nggak ngibul ya seperti itu teman-teman ya, nggak akan makan gitu ya. Nah maka dari itu teman-teman ya, saya yakin mereka ini berdusta, berbohong, cerita-cerita yang tidak benar. Seperti putri Rasulullah SAW yaitu Fatimah Az-Zahra ya teman-teman. Apakah putri Rasulullah ini pernah didatangi oleh Rasulullah setelah Rasulullah itu wafat? Lalu kemudian istri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW yaitu Ibunda Aisyah. Apakah Ibunda Aisyah itu ya didatangi kembali oleh Rasulullah setelah Rasulullah itu wafat? Saya yakin mereka ini tidak mampu untuk menjawab. Nah maka dari itu ini sudah jelas-jelas ya, ajaran mereka ini bukan bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, tapi hanya karangan-karangan bebas mereka. Saya yakin ya teman-teman, dan seyakin-yakinnya mereka ini ya berdusta. Nah oke teman-teman, jadi saya akan lanjut di video selanjutnya tentang yaitu dongeng-dongeng khurafat dari Habib Alawi. Oke, mari kita simak videonya. Zaman Habib Ali nggak ada laptop, dan Habib Ali Al-Habsyi ketika bikin karya Simtud Durar tanpa nulis. Beliau mendikte anaknya. Jadi anaknya ada di samping Habib Ali yaqadhah dengan Nabi, langsung bertemu dengan Rasulullah, disampaikan langsung di hadapan Rasulullah, ditulis oleh anaknya. Simtud Durar ditulis 3 kali pertemuan saja dengan Rasulullah. 3 kali pertemuan. Jadi Simtud Durar yang kita baca dimanapun dibaca, ini hasil karya Habib Ali 3 kali bertemu Rasulullah, bukan mimpi, tapi yaqadhah, bertemu langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ingat, semua yang kalian katakan ini akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini nggak main-main teman-teman ya, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya, mereka ini ajarannya itu tidak bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini tukang ngibul ya, tukang dongeng, tukang kisah-kisah khurafat. Benar ya apa yang dikatakan oleh teman kita ya. Jadi bahwasanya adakah ya para sahabat, lalu kemudian istri Nabi, putri Nabi, cucu Nabi, setelah peninggalan beliau Rasulullah SAW itu hadir menemui yaitu yang katanya adalah zuriat Nabi ini Habib Alawi. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, kita akan terus membongkar kebobrokan ajaran mereka ini, yang dimana ajaran tersebut itu sangat menyesatkan kaum muslimin, yang merusak akidah kaum muslimin. Dengan adanya ya yaitu video ini,
saya ingin membuka lebar-lebar dan mengajak teman-teman untuk berpikir secara cerdas ya. Apakah orang semacam ini yang dimana mereka ini mengaku-ngaku zuriat Nabi SAW, tapi lihat bagaimana mereka ini berceramah sangat jauh sekali kepada baginda Nabi SAW. Mereka ini hanya berdongeng-dongeng khurafat demi kepentingan kelompok mereka, biar dianggap wali, dianggap orang berilmu, dianggap orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata itu hanyalah dusta. Ingat, barang siapa yang berdusta atas namaku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka ini siapkan tempatnya di neraka, ya, yaitu mengkapling kursi di neraka. Ini adalah ancaman yang sangat keras sekali ya dari baginda Nabi SAW. Nah, maka dari itu teman-teman ya, jangan sampai kita ini terikut-ikut yaitu dengan ajaran-ajaran mereka. Kita akan merugi kelak di akhirat. Karena apa yang disampaikan itu bukan bersumber yaitu dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW ataupun riwayat-riwayat yang sahih. Mereka ini hanya ingin kaum muslimin ini tersesat ya. Ajarannya ini sangat jauh sekali dengan ajaran Rasulullah dan para sahabat, yang dimana para sahabat ini digembleng langsung ya dari Rasulullah. Tapi kenapa ajaran mereka ini berbeda ya teman-teman ya, yaitu ajaran Habib Ba'alawi ini berbeda dengan ajaran para salafus soleh, yang dimana ajaran para salafus soleh itu adalah sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau ajaran Ba'alawi ini berbeda ya. Mana ada ya Rasulullah SAW itu ya mendikte ya, yaitu ikut mengarang, yaitu namanya kitab tadi, kitab Maulid ya, dari Habsyi ya, Habib Al-Habsyi, la haula wala quwata illa billah. Jadi penulisan Maulid Simtud Duror ya, ditemani oleh langsung bertemu dengan Rasulullah SAW. Ini adalah dusta yang paling dusta yang ada di muka bumi ini. Nah, oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Jadi teman-teman berhati-hati ketika mendengar yaitu kisah-kisah yang tidak benar seperti ini, dan ini adalah kisah dari Habib Ba'alawi, yaitu karangan bebas ya. Nah, oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.